Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Aku masih ingat betul hari pertama aku mengenalnya, seseorang yang awalnya asing, tapi entah bagaimana, terasa begitu dekat. Kami dipertemukan di sebuah keadaan sederhana, tanpa pernah kubayangkan kalau pertemuan itu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Dia hadir saat aku sedang merasa sendirian. Senyumnya hangat, caranya menyapa membuatku merasa dihargai. Dari obrolan singkat itulah, semuanya dimulai. Kami tertawa karena hal-hal kecil, bercanda seolah sudah lama saling kenal. Sejak hari itu, kami tak pernah terpisahkan. Hampir setiap hari kami bersama. Entah sekadar nongkrong di warung kopi kecil dekat rumah, atau berbagi cerita di bawah langit malam yang penuh bintang. Aku merasa akhirnya punya seseorang yang bisa kusebut sahabat sejati. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Dia seperti cermin diriku sendiri. Mengerti tanpa harus banyak kata, peduli tanpa harus diminta. Dalam hatiku aku berkata, inilah orang yang bisa kujaga, yang akan selalu ada di sisiku. Aku tak pernah tahu, kalau pada akhirnya, dialah yang justru akan menggores luka terdalam dalam hidupku. Hari-hari bersamanya selalu terasa berbeda. Seolah waktu berjalan lebih cepat saat kami bersama. Dari sekadar ngobrol receh sampai curhat masalah hidup, semuanya jadi terasa ringan. Aku ingat, suatu sore kami duduk di pinggir lapangan desa. Matahari hampir tenggelam, angin sore berhembus pelan. Dia bercerita tentang mimpinya, tentang cita-cita besar yang ingin dia capai. Aku mendengarkan dengan penuh semangat, seakan mimpinya juga mimpiku. Kadang kami bersepeda berdua, menelusuri jalan-jalan kecil yang sepi. Tawa kami pecah di sepanjang perjalanan, tanpa peduli orang lain menatap. Ada saat di mana kami kehujanan, pulang dengan baju basah kuyup, tapi itu justru jadi kenangan paling berharga. Dia juga selalu ada ketika aku jatuh. Pernah suatu kali aku gagal dalam sesuatu yang penting, dan dia yang pertama datang, menepuk bahuku sambil berkata, "Tenang, lo nggak sendiri. Gue di sini." Kata-kata sederhana itu membuatku percaya bahwa aku tidak pernah sendirian. Aku mulai yakin, persahabatan ini tidak akan pernah goyah. Kami sering saling berjanji bahwa sampai kapanpun, apapun yang terjadi, kami akan tetap bersama. Kami bahkan bercanda, bilang kalau nanti sudah tua, kami tetap akan duduk di teras rumah, ngopi bareng, mengenang masa muda. Terlalu indah, sampai aku tidak pernah terpikir bahwa semua kebahagiaan itu hanyalah bagian dari perjalanan menuju luka yang tak pernah bisa sembuh. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, kami berdua duduk di atas atap rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa rasa damai yang menenangkan. Dia menoleh padaku dengan tatapan serius, sesuatu yang jarang kulihat darinya. "Janji, ya," katanya lirih, "apapun yang terjadi, kita nggak akan ninggalin satu sama lain. Lo udah gue anggap keluarga sendiri." Aku terdiam sejenak. Kata-katanya begitu dalam, menusuk hatiku. Aku tersenyum dan mengulurkan tangan. Kami saling menggenggam, seperti mengikat perjanjian tak tertulis yang akan selalu kami kenang. Sejak malam itu, aku percaya penuh padanya. Percaya bahwa apapun badai yang akan datang, aku punya seseorang yang tidak akan pernah pergi. Kami tertawa, menyusun mimpi-mimpi bersama, membayangkan masa depan di mana persahabatan ini tetap kokoh. Aku bahkan tak pernah ragu membukakan semua rahasia hidupku padanya. Rasa takutku, kelemahanku, bahkan impian terbesarku. Aku pikir, siapa lagi yang bisa kupercaya selain sahabat yang sudah berjanji akan selalu ada? Aku tidak tahu bahwa janji itu kelak hanyalah kata-kata kosong. Kata-kata yang akan ia injak-injak sendiri, sampai akhirnya meninggalkan luka yang tidak pernah bisa kuobati. Semua berawal dari hal-hal kecil yang sebenarnya tak ingin kuperhatikan. Dia mulai sering terlambat saat kami janjian, memberi alasan yang terdengar dibuat-buat. Teleponku kerap tidak ia angkat, pesan-pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha percaya. Mungkin dia sibuk, mungkin lagi ada masalah, kataku dalam hati. Tapi semakin hari, sikapnya semakin berbeda. Tatapan matanya tak lagi sama, senyumnya terasa hambar, dan suaranya tidak lagi hangat seperti dulu. Pernah sekali, aku melihatnya berjalan dengan orang lain. Wajahnya tampak lebih bahagia daripada saat bersamaku. Dia tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tak kulihat darinya. Saat itu, ada sesuatu yang retak di dalam dadaku, meski aku berusaha keras menyangkalnya.
Aku ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Tapi setiap kali berhadapan dengannya, lidahku keluh. Aku takut kehilangan, sehingga lebih memilih diam, meski hatiku mulai remuk sedikit demi sedikit. Seandainya saja aku lebih berani saat itu, mungkin aku bisa menghentikan semua ini. Tapi aku hanya bisa menyaksikan retakan kecil itu, tumbuh menjadi jurang yang semakin lebar. Hari demi hari, aku merasa seperti orang asing di hadapannya. Percakapan kami tak lagi mengalir, sering terhenti dalam keheningan yang canggung. Dia yang dulu selalu memulai cerita, kini lebih banyak sibuk dengan dunianya sendiri. Ada kalanya aku berusaha menghidupkan kembali suasana. Aku ajak dia ke tempat-tempat yang dulu selalu kami kunjungi, berharap bisa memutar ulang kenangan lama. Tapi dia selalu punya alasan untuk menolak. Entah ada urusan mendadak, entah merasa lelah, atau hanya menjawab dengan singkat, nanti aja, ya. Yang lebih menyakitkan, aku mulai mendengar kabar dari orang lain. Katanya dia sering terlihat bersama orang yang baru dikenalnya. Katanya, dia mulai bercerita tentang hal-hal yang dulu hanya diceritakan padaku. Dan yang paling menusuk, aku mendengar dia mulai membicarakanku di belakang. Hati kecilku berontak, menolak percaya. Ini sahabatku, orang yang dulu bersumpah tidak akan meninggalkan. Mana mungkin dia tega menusuk dari belakang? Tapi semakin aku berusaha menyangkal, semakin jelas tanda-tandanya. Aku mulai bertanya dalam hati, apa salahku? Apa aku sudah berubah? Atau sejak awal, akulah yang terlalu percaya? Namun yang paling menakutkan bukanlah jawaban dari pertanyaan itu, melainkan kenyataan bahwa aku mungkin sedang berjalan menuju kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setiap kali aku menatap matanya, seolah ada tabir tebal yang menutupi. Senyumannya kini terasa dipaksakan, seperti topeng yang ia pakai hanya untuk menutupi sesuatu. Pernah suatu kali aku memergokinya sedang menutup telepon dengan tergesa saat aku datang. Dia tersenyum kaku, lalu berkata, "Ah, cuma telepon biasa." Tapi nada suaranya, bukan nada suara seorang sahabat yang jujur. Semakin sering aku menemukan kejanggalan. Dia mulai jarang bercerita. Padahal dulu akulah orang pertama yang selalu tahu apapun tentang dirinya. Kini, aku justru merasa seperti orang luar, tak punya hak untuk tahu apa-apa. Aku berusaha menahan diri, meyakinkan hatiku bahwa mungkin dia hanya sedang sibuk. Tapi di lubuk hati terdalam, aku tahu, ini bukan sekadar kesibukan. Ada sesuatu yang ia rahasiakan dariku. Dan aku bisa merasakannya. Rahasia itu bukan hal sepele. Ada sesuatu yang besar. Sesuatu yang jika terungkap, akan menghancurkan segalanya. Aku hanya tidak tahu seberapa dalam luka yang harus kutanggung ketika saat itu benar-benar tiba. Dan rupanya, hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Semua bermula dari hal sepele. Aku menegurnya karena sudah 3 kali berturut-turut mengingkari janji untuk bertemu. Bukan dengan marah, hanya dengan nada kesal seorang sahabat yang rindu kebersamaan lama. Tapi reaksinya jauh berbeda dari yang kuduga. Alih-alih meminta maaf, dia justru membentakku. Matanya yang dulu penuh canda kini memandangku dingin. "Lo tuh kenapa sih? Ribet banget. Hidup gue bukan cuma buat lo," katanya, dengan nada yang menusuk hatiku lebih tajam dari pisau. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Selama ini aku selalu ada untuknya, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mimpiku sendiri. Dan sekarang, dia mengucapkan kata-kata itu, seolah aku hanyalah beban. Sejak saat itu, hubungan kami tidak lagi sama. Aku masih berusaha mendekat, tapi ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Dinding itu semakin tinggi setiap kali aku mencoba berbicara. Aku ingin percaya bahwa itu hanya emosi sesaat. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, itu adalah retakan pertama yang benar-benar pecah. Retakan yang akan membuka jalan menuju pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Sejak hari itu, luka kecil mulai terasa. Ia tidak lagi menganggap ucapanku penting. Janji-janji yang dulu selalu ia tepati, kini hanya tinggal kata tanpa arti. Pernah aku meminta bantuannya untuk sesuatu yang sederhana. Hal kecil yang dulu pasti ia lakukan tanpa diminta. Tapi kali ini, dia menolak mentah-mentah, bahkan dengan wajah kesal seolah aku merepotkannya. Aku hanya bisa menahan perih di dada. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjanji tidak akan meninggalkan, kini bahkan tak sanggup melakukan hal kecil untukku? Yang lebih menyakitkan, aku mendapati dia mulai membicarakanku di belakang.
Dari mulut orang lain aku mendengar, katanya aku terlalu bergantung padanya. Katanya aku posesif sebagai sahabat. Aku tertawa getir mendengar itu. Padahal semua yang kulakukan hanya karena aku percaya, karena aku sayang, karena aku ingin menjaga persahabatan ini. Rasa kecewa menumpuk, tapi aku tetap diam. Aku menipu diriku sendiri dengan berpikir, mungkin dia hanya sedang lelah. Nanti semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi setiap hari, luka kecil itu makin berdarah. Dan semakin aku mencoba menutupinya, semakin aku sadar. Aku sedang perlahan kehilangan seseorang yang dulu kusebut sahabat sejati. Perubahan itu semakin jelas ketika seseorang baru hadir dalam hidupnya. Awalnya, aku tak ingin berpikir buruk. Aku ikut tersenyum ketika dia mengenalkan orang itu padaku, seolah aku juga ikut bahagia melihatnya punya teman baru. Tapi lama-kelamaan, aku merasa terbuang. Jika dulu aku selalu jadi orang pertama yang ia cari, kini posisiku digantikan. Semua cerita, semua tawa, semua rahasia yang dulu hanya jadi milikku, kini berpindah ke telinga orang lain. Aku mencoba menahan rasa sesak di dada setiap kali melihat mereka tertawa bersama. Tawa yang dulu selalu menjadi milikku, kini jadi milik orang asing. Pernah sekali aku ikut bergabung, mencoba menyesuaikan diri, tapi aku merasa hanya sebagai bayangan, tak ada lagi tempat untukku di antara mereka. Yang lebih pahit, dia mulai membandingkanku. Dengan ringan ia berkata, dia lebih ngerti gue sekarang. Lo tuh terlalu ribet. Kata-kata itu menghancurkan seluruh harga diriku. Aku yang selama ini selalu ada, kini dianggap ribet. Sementara orang baru itu dianggap segalanya. Aku mulai sadar, kehadiran orang ketiga bukan sekadar teman baru baginya. Kehadiran itu adalah jurang yang benar-benar memisahkan kami. Jurang yang tak mungkin lagi bisa kututup dengan kata, sahabat. Aku mulai merasakan dunia runtuh di sekelilingku. Kepercayaan yang selama ini kujaga dengan segenap jiwa, perlahan hancur di tangannya sendiri. Ia tak lagi menganggapku bagian dari hidupnya. Bahkan, ada hari-hari di mana aku merasa ia benar-benar melupakanku, seolah aku tak pernah ada dalam ceritanya. Aku mencoba menahannya, meski semua terasa sia-sia. Aku menghubunginya berkali-kali, tapi balasannya hanya dingin. Kadang ia hanya membaca tanpa menjawab, kadang malah tak membuka pesanku sama sekali. Aku menunggu di tempat-tempat yang dulu selalu jadi titik temu kami, tapi yang datang bukan dia, hanya bayangan kenangan yang menyiksaku. Yang lebih menyakitkan, aku mendengar dari orang lain, bahwa dia kini sering menceritakan hal-hal pribadi tentangku. Hal-hal yang dulu kubagi dengan penuh kepercayaan, kini dijadikan bahan obrolan ringan bersama orang lain. Aku merasa telanjang, tak berharga, diinjak oleh seseorang yang paling kupercaya. Aku menatap langit malam, bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang kusebut sahabat sejati, yang berjanji akan selalu ada, tega mengkhianati kepercayaan yang kuberikan sepenuhnya? Malam itu aku sadar, aku sudah benar-benar sendirian. Namun, kata-kata itu justru semakin menusuk hatiku. Aku masih berdiri kaku di depan kaca ruang ganti, melihat bayanganku sendiri yang seakan menertawakan. Raut wajah lelah, kemeja sederhana, rambut yang hanya disisir seadanya. Semuanya terasa sangat kontras dibandingkan dengan mereka yang datang dengan jas branded, sepatu mengkilap, dan parfum mewah. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam. Kenapa aku harus merasa kecil hanya karena penampilan? Gumamku lirih. Tapi batin yang lain membalas, karena memang begitulah mereka memandangmu, rendah. Ketika aku keluar dari ruang ganti, aku melihat mereka masih asyik berbincang. Tawa mereka terdengar seperti gema yang mengejekku. Aku berusaha berjalan biasa saja, namun langkahku terasa berat, seakan seluruh ruangan memperhatikan dan menilai. Salah satu temanku, Fajar, melirikku sekilas lalu berbisik pada temannya, cukup keras untuk kudengar. Lihat tuh, masih sama aja. Dari dulu juga penampilannya kayak gitu. Enggak berubah. Tawa kecil pun terdengar, dan aku hanya bisa menunduk. Dadaku panas, tapi bibirku tetap diam. Di tengah rasa sakit itu, aku tiba-tiba teringat pada almarhum ayahku. Kata-katanya dulu begitu jelas di kepalaku. Nak, jangan pernah takut dipandang rendah. Orang yang benar-benar bernilai tidak diukur dari baju yang ia kenakan, tapi dari apa yang ia lakukan untuk orang lain. Ingatan itu membuatku seolah mendapat sedikit tenaga. Aku mencoba menegakkan punggungku lagi. Walau sulit, aku melangkah menuju meja tempat mereka duduk. Maaf, boleh gabung? Tanyaku dengan suara pelan namun tegas.
Beberapa dari mereka saling pandang, lalu salah satunya menjawab dengan nada setengah mengejek. Ya, gabung aja. Kita kan teman lama. Aku tersenyum kecil, meski hatiku masih perih. Aku duduk di kursi kosong, mencoba ikut tersenyum saat mereka tertawa menceritakan kesuksesan masing-masing. Ada yang jadi dokter di Jakarta, ada yang bekerja di luar negeri, ada juga yang sudah punya bisnis sendiri. Semakin lama, aku semakin sadar, tak satu pun dari mereka yang menanyakan kabarku. Tidak ada yang bertanya, aku sekarang bekerja di mana, atau bagaimana kehidupanku. Mereka hanya berbicara tentang diri mereka sendiri. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh padaku. Kamu sekarang kerja apa sih? Pertanyaan itu seketika membuat suasana hening. Semua mata tertuju padaku. Ada yang tampak penasaran, ada yang terlihat sinis. Aku menelan ludah, mencoba menahan gelombang emosi yang ingin meledak. Dalam hati aku berkata, mungkin inilah saatnya aku harus memilih. Apakah aku tetap diam dan membiarkan mereka merendahkanku? Atau aku mulai menunjukkan siapa diriku sebenarnya? Aku menatap cermin besar di kamar hotel itu, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bayangan diriku sendiri seperti mengejek. Aku yang dulu sering diremehkan, kini justru berdiri di tengah sorotan semua orang. Tapi hatiku bergetar ketika teringat satu hal, reuni SMA besok malam. Sebuah acara yang awalnya ingin kuhadiri dengan sederhana, namun kini terasa seperti panggung penentuan. Aku tahu, di sanalah mereka yang dulu meremehkanku akan berkumpul. Dan di sanalah aku akan muncul, bukan lagi sebagai sosok yang mereka hina, tapi sebagai pemilik perusahaan yang mereka bahkan tidak pernah sangka. Namun, semakin dekat waktunya, aku semakin merasakan campuran antara kegugupan dan dendam lama yang belum sepenuhnya padam. Aku masih ingat jelas tatapan meremehkan dari Raka, sindiran tajam dari Citra, juga tawa-tawa sinis teman-temanku yang lain. Malam itu aku duduk di balkon, menatap lampu kota berkelap-kelip. Telepon genggamku berdering, menampilkan nama Dian, sahabatku satu-satunya dari masa SMA. Besok kamu beneran datang, kan? Suaranya terdengar cemas. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab pelan, aku bukan hanya datang, Dian. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hening sesaat, sebelum Dian berkata, hati-hati. Aku kenal mereka. Kalau mereka tahu kamu sekarang jauh lebih hebat dari mereka, pasti ada yang gak terima. Aku terdiam. Kata-katanya seperti sebuah peringatan. Tapi aku tahu, sudah terlambat untuk mundur. Aku tidak lagi ingin sembunyi. Besok, segalanya akan berubah. Dan dalam hatiku, aku berjanji, reuni itu bukan sekadar pertemuan biasa. Reuni itu akan menjadi hari pembalasan. Hening malam itu pecah oleh teriakan Raka, yang berdiri di halaman rumah dengan tubuh gemetar. Aku benci diriku sendiri. Kalau saja aku lebih peka. Kalau saja aku bisa menghentikan semua ini. Tangan Raka meremas rambutnya, matanya sembab karena tangis yang tak kunjung reda. Di dalam rumah, foto-foto lama berserakan di lantai. Ia baru saja membuka lemari lama milik ibunya, menemukan album-album penuh dengan potret dirinya dari kecil. Setiap halaman menyimpan bukti cinta seorang ibu yang tak pernah ia balas dengan kasih sayang. Kenapa aku selalu buta? Kenapa aku baru sadar sekarang? Suaranya parau. Di tengah keputusasaan itu, ponselnya berdering. Sebuah nomor asing muncul. Dengan ragu, Raka mengangkat. Dari seberang, suara seorang perempuan lembut terdengar. Apakah ini Raka? Aku seorang sahabat lama ibumu. Namaku Bu Wening. Aku dulu sering membantu ibumu ketika beliau sedang kesulitan. Raka tercekat. Sahabat, ibuku. Suara itu melanjutkan, Bu Ratna sering bercerita tentangmu. Betapa bangganya ia padamu, betapa besar harapannya agar kau berhasil. Meskipun ia sakit-sakitan, ia selalu berkata, selama Raka bisa bahagia, semua rasa sakitku bukan apa-apa. Air mata Raka kembali tumpah. Setiap kata dari mulut Bu Wening menusuk hatinya. Bu. Ratna menyembunyikan semua penderitaannya, hanya demi aku. Anak muda. Ucap Bu Wening dengan tenang. Kalau kau benar-benar ingin menebus semua penyesalanmu, ada satu hal yang bisa kau lakukan. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Teruskan langkahmu, tapi jangan lupakan dari mana semua itu berasal. Perkataan itu membakar hati Raka. Namun bersamaan dengan itu, perasaan takut menguasai dirinya. Bagaimana jika ia tak sanggup?
Bagaimana jika ia gagal menjaga harapan terakhir ibunya? Ia terduduk di teras, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Bu, aku janji, aku akan berusaha. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan membuatmu bangga, meskipun kau tak bisa lagi melihatnya. Namun saat itu juga, sebuah kabar lain datang menghantamnya. Paman Darto tiba-tiba menelpon. Suaranya tergesa, penuh kecemasan. Raka, cepat datang ke rumah sakit. Ada hal penting tentang ibumu yang belum kau ketahui. Jantung Raka berdegup kencang. Apa maksudnya? Paman? Bukankah ibu sudah tiada? Hening sejenak. Lalu suara paman terdengar lirih. Tidak, Raka. Ternyata ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darimu. Cepat datang. Kau harus mendengarnya sendiri. Tubuh Raka langsung lemas. Tangannya bergetar. Apa maksudnya semua ini? Apakah benar masih ada rahasia besar tentang ibunya yang belum ia ketahui? Dengan langkah tergesa, Raka berlari ke jalan, hatinya dipenuhi rasa penasaran sekaligus ketakutan. Malam itu, jalan menuju rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya, seolah seluruh dunia menahannya untuk sampai. Namun satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama setelah rahasia itu terungkap. Kata-kata Arman itu bergema di dalam benak Intan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu. Jantung Intan berdetak kencang. Tangannya yang tadi memegang cangkir teh bergetar, hingga menimbulkan bunyi ketukan pelan di meja kayu itu. Perasaan campur aduk menghantam dirinya. Antara senang, takut, rindu, dan bingung. Arman. Suara Intan nyaris bergetar, seakan-akan tertahan di tenggorokan. Jangan bicara seperti itu. Aku sudah menikah. Kamu juga? Kita berdua sudah memilih jalan masing-masing. Arman menghela napas panjang, menatap ke arah jendela. Hujan masih mengguyur deras, menimbulkan bunyi deras yang menutupi sebagian keheningan mereka. Aku tahu, Tan. Aku tahu semua itu. Tapi aku nggak bisa membohongi diriku sendiri. Setiap kali aku lihat kamu, rasanya aku kembali ke masa lalu. Masa ketika semuanya terasa sederhana. Masa ketika aku merasa lengkap. Intan menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang, tapi tak bisa. Tetes pertama jatuh, membasahi punggung tangannya. Arman, jangan. Kamu membuat semua ini semakin sulit. Arman tiba-tiba memutar tubuhnya, kini menatap Intan lurus. Matanya tajam, penuh perasaan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kamu pikir aku nggak berjuang? Kamu pikir aku nggak pernah mencoba melupakanmu? Bertahun-tahun aku mencoba, Tan. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar kalau hatiku masih tertinggal di masa lalu. Di kamu. Intan menggenggam erat-erat tangannya sendiri, berusaha menenangkan gejolak di dadanya. Ia ingin sekali mengatakan bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama. Bahwa tiap kali ia melihat Arman, hatinya bergetar, seakan dunia berhenti berputar. Tapi ada satu tembok besar yang menghalangi. Pernikahannya dengan Raka, anak yang ia besarkan dengan cinta, dan janji yang sudah ia ucapkan di hadapan Allah. Arman, aku mohon. Jangan ucapkan itu lagi. Aku nggak sanggup. Suara Intan pecah. Air matanya jatuh lebih deras. Arman, dengan pelan, menyentuh meja, mendekatkan tangannya ke arah Intan. Aku tahu aku egois. Tapi aku juga tahu satu hal. Kalau aku terus memendam semua ini, aku akan hancur. Jadi, biarkan aku jujur sekali saja. Setelah ini, kamu boleh membenciku, boleh menjauh. Tapi aku ingin kamu tahu, rasa ini nggak pernah hilang. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar suara hujan yang semakin deras di luar. Intan menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Hatinya berteriak, menolak, sekaligus merindukan hal yang sama. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Raka berdiri di sana dengan wajah penuh tanda tanya. Mama? Pak Arman? Apa yang terjadi di sini? Intan dan Arman sontak terdiam. Dunia yang tadi hanya milik mereka berdua, kini runtuh seketika. Semua orang yang hadir dalam reuni itu terdiam, suasana menjadi tegang setelah kata-kata Bagas menusuk telinga semua orang. Raka berdiri, tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tetapi karena campuran antara perasaan kecewa dan sedih. Aku nggak pernah peduli kalian dulu nganggep aku apa.
Suara Raka berat, serak menahan emosi, tapi sekarang aku nggak akan diam kalau kalian masih berusaha menjatuhkanku. Bagas mendengus, menepuk meja dengan kasar. Jangan sok hebat, Kak. Kalau memang kamu segitu suksesnya, buktikan sekarang juga. Jangan cuma bisa ngomong. Para tamu mulai saling berbisik. Beberapa mencoba menenangkan keadaan, tapi rasa penasaran membuat mereka tetap menatap penuh perhatian. Dengan tenang, Raka merogoh tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map tebal, lalu meletakkannya di meja tepat di depan Bagas. Ini, dokumen perusahaan yang sudah aku kembangkan selama 5 tahun terakhir. Semua legal, semua sah, dan sekarang aku punya lebih dari 1.000 karyawan yang bergantung pada perusahaan ini. Bagas terperangah. Tangannya gemetar ketika membuka dokumen-dokumen itu. Ada laporan keuangan, izin usaha, hingga surat kontrak dengan perusahaan besar. Semua asli. Muka Bagas memerah, bukan lagi karena marah, tapi karena malu. Sementara itu, teman-teman mereka yang dulu sering meremehkan Raka, kini menatap dengan rasa kagum bercampur bersalah. Salah satu dari mereka, Dina, akhirnya angkat bicara dengan suara lirih. Raka, aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Maaf, dulu aku sering ikut-ikutan ngeledek kamu. Raka menatap Dina, lalu semua orang di ruangan itu. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski ada luka lama yang sulit dihapus. Aku nggak butuh permintaan maaf kalian. Yang aku butuh, hanya pembuktian bahwa harga diri nggak ditentukan dari penampilan, tapi dari kerja keras dan ketulusan hati. Suasana hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Namun sebelum semua orang bisa kembali duduk dengan tenang, Bagas tiba-tiba berdiri, menunjuk wajah Raka dengan tatapan penuh dendam. Kamu pikir ini selesai begitu aja? Aku nggak akan biarin kamu terus terlihat lebih hebat dari aku. Sorakan dan teriakan kecil terdengar. Beberapa orang panik, khawatir Bagas akan melakukan sesuatu yang tak terduga. Raka menatapnya tajam, kali ini tanpa rasa takut sedikitpun. Dan di momen itulah, konflik yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku berdiri terpaku, menatap Rani yang tersenyum penuh percaya diri di hadapan semua orang. Kata-katanya yang menusuk hati masih terngiang jelas di telingaku. Semua orang menoleh padaku, seolah menunggu reaksiku. Jantungku berdegup kencang, tanganku terasa dingin, namun aku berusaha menegakkan kepala. Aku memang bukan siapa-siapa. Suaraku terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk membuat ruangan itu hening. Tapi jangan pernah lupa, roda kehidupan selalu berputar. Rani terbahak mengejek, dan beberapa orang ikut tertawa kecil, jelas meremehkanku. Namun di antara kerumunan, aku melihat satu tatapan yang berbeda. Tatapan itu berasal dari seorang pria parubaya yang duduk di meja utama. Dia adalah Pak Hendro, salah satu rekan bisnis penting yang kebetulan diundang. Matanya tajam, seakan mampu membaca lebih dari apa yang aku tunjukkan di permukaan. Aku tak mau terlalu banyak bicara. Dengan langkah tenang, aku memilih meninggalkan ruangan. Suara bisik-bisik mengejek mengiringi kepergianku, tapi aku tidak peduli. Justru di luar sana, aku sudah menyiapkan sesuatu yang bisa membuat semuanya berbalik. Malam itu, aku menghubungi sekretarisku, Maya. Maya, pastikan besok pagi semua dokumen perusahaan siap di meja saya. Aku akan menghadiri rapat besar. Waktunya orang-orang tahu siapa aku sebenarnya. Ucapku dengan tegas. Baik, Pak. Semua sudah saya siapkan. Besok kita tunjukkan pada mereka. Jawab Maya dengan nada penuh keyakinan. Aku duduk sendirian di ruang kerja rumahku malam itu. Foto-foto lama, kenangan masa SMA, semuanya terlintas di kepalaku. Rasa sakit karena dihina begitu dalam, namun di balik itu, ada kekuatan yang tumbuh. Aku tahu, besok akan menjadi awal dari perubahan besar. Keesokan paginya, aku datang ke sebuah gedung megah di pusat kota. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang kecil, melainkan sebagai pemilik sah dari salah satu perusahaan terbesar di sana. Begitu aku masuk, para karyawan menunduk hormat. Beberapa orang bahkan terperangah, mungkin tak percaya bahwa aku yang dulu mereka kenal sederhana, kini berdiri sebagai pemimpin mereka. Di ruang rapat besar, para direktur sudah berkumpul. Aku menatap mereka satu persatu, lalu membuka rapat dengan suara lantang. Hari ini, kita akan membicarakan masa depan perusahaan. Dan aku ingin semua orang tahu, aku tidak akan membiarkan orang-orang yang meremehkan kita menginjak harga diri ini lagi. Aku menggenggam pena dengan erat. Hari itu,
Aku merasa beban lama yang menekan dadaku mulai terangkat. Tapi di sisi lain, aku sadar. Semakin tinggi aku berdiri, semakin banyak pula mata yang mengintai untuk menjatuhkanku. Dan aku tahu, di luar sana, Rani pasti tidak akan tinggal diam. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu terasa hampa bagi Dina. Rumah yang dulu penuh tawa, kini seperti dipenuhi udara dingin yang menyesakan. Dina masih menjalankan tugasnya sebagai istri, memasak, membersihkan rumah, bahkan tetap merawat Arman yang kini lebih banyak diam. Tapi hatinya tidak pernah tenang. Seakan ada luka yang terus terbuka dan tak bisa sembuh. Arman sendiri mulai terlihat menyesal. Beberapa kali ia mencoba mendekati Dina, meminta maaf dengan kata-kata sederhana. Namun setiap kali Dina menatap matanya, rasa sakit itu kembali. Dina ingin memaafkan. Tetapi bayangan perselingkuhan Arman dengan Rani menghantui pikirannya, membuat hatinya berontak. Suatu sore, Dina duduk sendirian di kamar. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Air matanya mengalir deras, mengingat semua janji manis Arman dulu. Kenapa harus begini, men? Bisiknya lirih. Hatinya masih mencintai Arman, tapi juga sangat terluka. Arman masuk pelan-pelan, membawa secangkir teh hangat. Din, aku tahu aku salah besar. Aku bodoh. Tapi tolong, jangan jauhi aku. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Dina hanya diam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Yang terdengar hanyalah isakan tertahan. Arman mencoba menyentuh tangannya, namun Dina segera menarik diri. Malam itu, Dina tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit, berpikir keras. Apakah ia sanggup bertahan dengan luka sebesar ini? Atau harus menyerah pada takdir yang pahit? Di luar kamar, Arman pun tak bisa memejamkan mata. Hatinya digelayuti rasa bersalah. Ia sadar, sekali saja kepercayaan hancur, maka membangunnya kembali butuh waktu yang panjang. Mungkin bahkan tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kadang mereka bicara seadanya, kadang hanya diam tanpa kata. Seolah-olah ada jurang besar yang memisahkan keduanya. Jurang yang semakin hari semakin dalam. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap sama. Mereka masih saling mencintai. Cinta itu tidak hilang, hanya tertutup oleh amarah dan luka. Dan di titik itulah, mereka harus memilih, apakah akan membiarkan cinta itu terkubur selamanya, atau mencoba menggali kembali meski penuh perih. Hari reuni itu akhirnya tiba. Aula sekolah sudah dipenuhi para alumni dengan pakaian terbaik mereka. Lampu-lampu terang menyinari panggung, musik nostalgia terdengar lembut, dan meja penuh hidangan membuat suasana semakin meriah. Semua orang tampak larut dalam kebahagiaan, saling menyapa, tertawa, dan bernostalgia. Raka melangkah masuk dengan langkah mantap. Kali ini, ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana seperti dulu. Setelan jas hitam elegan membungkus tubuhnya, jam tangan mahal berkilau di pergelangan, dan auranya benar-benar memancarkan wibawa seorang pemimpin besar. Namun, meski penampilannya memukau, Raka tetap rendah hati. Ia menyapa setiap orang yang menoleh, tersenyum ramah, bahkan sempat membantu seorang mantan guru yang hampir terjatuh saat berjalan. Banyak yang tidak menyadari siapa dia sebenarnya, hanya menganggapnya sebagai alumni yang sukses biasa. Sementara itu, di sudut ruangan, Roni dan gengnya sudah mulai membuat keributan. Mereka tertawa keras, membanggakan pencapaian palsu, dan terus menghinakan mereka yang dianggap kurang berhasil. Saat melihat Raka, mereka langsung melontarkan ejekan. "Hei, lihat tuh, si Raka si anak kampung datang juga," seru Roni dengan suara lantang. Nggak salah ya? Kok bisa masuk sini? Baju sewaan, ya?" Suara tawa meledak dari gengnya. Beberapa orang lain ikut menoleh, ada yang bingung, ada pula yang ikut tersenyum sinis. Raka hanya menarik napas panjang. Ia ingin sekali mengabaikan, tapi ejekan demi ejekan terus mengalir. "Masih inget nggak dulu suka bawa bekal nasi tempe? Hahaha. Jangan-jangan sekarang masih begitu, ya?" Sambung salah satu teman Roni. Suasana mendadak menjadi hening ketika MC acara memanggil seseorang ke panggung. "Baiklah teman-teman, sekarang saat yang kita tunggu-tunggu, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, alumni kebanggaan kita yang kini menjadi CEO salah satu perusahaan terbesar di negeri ini, dan kebetulan juga sponsor utama acara reuni kita malam ini, Raka Pratama." Semua mata langsung terbelalak. Tepuk tangan menggema,
Tapi sebagian besar orang hanya terdiam dengan mulut menganga. Roni dan gengnya membeku di tempat, wajah mereka memucat seketika. Raka berdiri, melangkah menuju panggung dengan tenang. Setiap langkahnya bagaikan tamparan bagi orang-orang yang dulu meremehkannya. Saat tiba di podium, ia menatap seluruh ruangan dengan mata yang penuh ketenangan. Saya, Raka, yang dulu kalian kenal dengan segala kekurangannya. Tapi malam ini, saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan apa yang saya capai, melainkan untuk mengingatkan bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Hening. Semua orang terpaku. Kata-kata Raka menusuk hati banyak orang, terutama mereka yang dulu suka meremehkan. Roni menunduk, wajahnya merah padam. Ia bahkan tak sanggup menatap ke arah Raka. Tapi Raka justru tersenyum, lalu menambahkan dengan suara tegas, "Dan bagi mereka yang dulu sering mengolok-olok saya, terima kasih. Karena kalianlah, saya punya alasan kuat untuk membuktikan diri. Tanpa hinaan itu, mungkin saya tidak akan pernah berdiri di sini." Suara tepuk tangan bergemuruh, kali ini tulus dan penuh kekaguman. Banyak orang meneteskan air mata, merasa terharu sekaligus malu. Di sudut ruangan, Roni menggertakkan giginya. Hatinya terasa seperti diremukkan, tapi ia juga sadar, kebenaran akhirnya terungkap. Hari itu, suasana kantor masih dipenuhi rasa penasaran. Gosip tentang siapa sebenarnya pemilik perusahaan itu semakin liar beredar. Beberapa karyawan bahkan mulai memasang-masang wajah siapa yang kira-kira cocok menjadi bos besar. Namun, tidak ada satupun yang menduga bahwa sosok itu adalah Raka, pria sederhana yang selama ini mereka anggap biasa saja. Di rumah, Raka tampak duduk termenung di ruang kerjanya. Dokumen-dokumen penting berserakan di meja. Ia tahu waktunya semakin dekat untuk mengungkapkan identitas aslinya. Namun, keraguan masih membayang. Ia teringat bagaimana dulu teman-teman SMA-nya dengan mudah merendahkan dirinya hanya karena penampilan sederhana. Sementara itu, di sebuah kafe mewah, mantan teman-temannya kembali berkumpul. Mereka sedang merencanakan acara reuni lanjutan yang lebih besar. Salah satu dari mereka berkata, "Kita harus pastikan acara kali ini benar-benar meriah. Semua orang penting hadir." Mereka tidak tahu, orang penting yang sebenarnya justru sudah berada sangat dekat dengan mereka. Malam harinya, Raka menerima sebuah pesan singkat. "Besok, saat acara resmi, sudah waktunya kau berdiri sebagai dirimu sendiri." Begitu bunyi pesan dari asistennya yang paling setia. Raka menghela napas panjang. Ia sadar, tidak mungkin terus bersembunyi di balik kesederhanaan yang selama ini ia gunakan sebagai tameng. Keesokan paginya, langit tampak cerah. Gedung pertemuan yang megah dipenuhi tamu undangan. Para karyawan, pengusaha, hingga teman-teman lama Raka hadir dengan pakaian terbaik mereka. Suasana penuh kemewahan dan formalitas. Semua mata menunggu siapa sosok misterius yang disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan besar itu. Saat musik pelan terdengar, pembawa acara naik ke atas panggung. "Hadirin sekalian," ucapnya lantang, "hari ini adalah momen penting. Pemilik dan pemimpin sesungguhnya dari perusahaan ini akan segera memperkenalkan diri kepada Anda semua." Suasana hening. Semua orang menahan napas. Lalu, pintu besar di samping panggung perlahan terbuka. Dari balik pintu, langkah kaki seseorang terdengar mantap. Dan ketika sosok itu muncul, orang-orang terperangah. Beberapa bahkan berdiri dari kursinya. Itu adalah Raka, pria sederhana yang selama ini mereka remehkan. Namun kini, ia tampil gagah dengan setelan jas elegan. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Senyum kecil menghiasi bibirnya, seolah ia sudah siap menanggung segala pandangan yang tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, ada pula yang langsung merasa malu karena teringat bagaimana dulu mereka memperlakukan Raka. Dan di tengah keheningan itu, Raka mulai melangkah ke atas panggung. Aku menoleh pada mereka satu persatu. "Terima kasih. Sudah menerima aku kembali. Bukan karena siapa aku sekarang, tapi karena siapa aku sebenarnya." Air mataku menetes. Bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan yang selama ini kucari. Malam itu, di tengah pesta sederhana yang berubah menjadi penuh makna, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan lagi tentang membuktikan siapa yang lebih sukses, bukan tentang melawan hinaan, tapi tentang berdamai dengan masa lalu dan menerima diri sendiri. Seorang temanku dari SMA, yang dulu paling sering menghinaku,
mendekat dengan wajah tertunduk. Aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku mengangguk pelan. Semua itu sudah lewat. Kita semua sudah berubah, kan? Dia menangis. Mungkin untuk pertama kalinya, dia menanggalkan topeng kesombongan yang dulu menempel erat pada dirinya. Dan disitulah aku sadar, hidup bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang memberi kesempatan kedua. Aku pernah disakiti, pernah diremehkan, tapi Allah menuntunku hingga titik ini. Jika aku hanya sibuk dengan amarah, mungkin aku tak akan pernah sampai pada kebahagiaan hari ini. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam hati, aku berbisik, inilah akhir dari semua luka, tapi juga awal dari perjalanan baru. Aku akan melangkah, bukan lagi sebagai anak yang dihina, tapi sebagai manusia yang utuh, yang akhirnya menemukan arti kemenangan sejati. Dan malam itu, aku menutup semua cerita lama. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merdeka.